Hai hai Sobat Kumis, selamat datang di channel YouTube Kupas Misteri. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi. Untuk hasil yang lebih maksimal, silakan gunakan headset kalian. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kumis. Hai. Ketemu lagi nih bareng kita. Siapa sih nama kita? Yang tidak diketahui siapa namanya. Ya pokoknya baik lagi lah sama yang ganteng-ganteng sama yang cakep ini ya kan. Kemarin juga lo tau gak ada yang nanya nama gue siapa? Itu sejak apa? Nonton aja bang, Kupas Misteri. Padahal di situ nggak ada nama gue juga. Oke. Yang penting di sini ceritanya oke ya, kita bacain. Terus banyak juga yang masukan kemarin ya. Kayak baca-baca komen. Ada yang bilang katanya kita kemarin siaran itu kayak orang belum makan. Iya, emang belum makan sih. Belum makan sih. Udah makan dulu dah sebelum bikin konten gitu kan. Ya oke. Jadi hari ini gue udah makan. Mudah-mudahan suara gue bisa kedengar lebih semangat ya. Iya, ini udah agak seger sih. Ya. Oke, malam ini gue mau coba bacain cerita dari Sobat Kumis yang dikirim pakai email dari Hadi Saputra. Dia menceritakan pengalamannya sewaktu menjadi security di proyek gedung MRT. Oke, langsung saja gue bacain ceritanya. Malam Sobat Kumis. Waktu itu saya masih bekerja sebagai security proyek MRT di Jakarta. Dan saya bertugas di Kaling Tower Setiabudi, Jakarta Selatan, persis di seberang Hotel Da Vinci Sudirman. Pada malam harinya, waktu saya sedang shift malam, sekitar pukul 22.30 malam, datanglah sebuah mobil karyawan yang kerja malam, pulling kabel atau penarikan kabel untuk kabel komunikasi. Kebetulan, setiap shiftnya satu orang teman saya pagi, dan saya masuk malam. Sisanya ada juga yang libur. Dan sekitar pukul 1 dini hari, mobil karyawan beserta karyawan pun selesai bekerja untuk kemudian pulang, serta membawa semua karyawan dan peralatannya. Namun, setelah berselang beberapa menit, saya kaget melihat bayangan di dekat gedung proyek yang gelap gulita itu, seperti bayangan manusia dari kejauhan. Kemudian, rasa penasaran saya pun besar, dan saya memberanikan diri perlahan demi perlahan saya mendekati bayangan itu. Pas saya dekat dengan bayangan tersebut, saya kira itu bayangan manusia. Namun, ternyata saya mendengar suara nafas dan melihat ke arah atas. Saya pun kaget melihat makhluk tinggi besar berbulu dengan mata merah menyala, dan tangannya pun besar sekali. Saya kaget sekaget-kagetnya. Pada saat itu, ternyata yang saya lihat itu bukanlah manusia ataupun karyawan yang tertinggal, melainkan sosok astral. Dengan wajah pucat dan takut terjadi apa-apa, kemudian saya pun kembali ke pos jaga dengan wajah pucat dan tertunduk sambil menunggu pergantian shift selesai. Pada malam itulah saya baru sekali merasakan pengalaman yang sangat ekstrim menjadi security dengan tugas jaga sendirian. Catatan pentingnya, setiap jaga malam saya sering sekali melihat kecelakaan lalu lintas di depan pos saya. Di depan pos saya bekerja. Pada waktu itu mitosnya sih karena gedung Da Vinci yang sudah berumur tua. Walau bisawab, semoga channel Kupas Misteri terus berkembang. Amin. Terima kasih. Merinding dari tadi cuma yang dengerinnya doang gitu. Makasih ya, thanks buat
Hadi Saputra yang udah berbagi cerita bisnisnya. Tapi ini kayaknya kita pernah bacain juga ya sebelumnya. Ya, jadi lagi-lagi tuh security, dan memang security itu kayak kental banget atau erat banget sama pengalaman-pengalaman mistis gitu ya. Kayak kemarin kita udah bacain pengalaman security di bengkel, kalau sekarang nih di gedung proyek MRT ya. Karena jam itunya juga kali ya, jam kerjanya ya. Dia ada Ya, shift malam gitu. ya Terus betul. biasa berjaga atau kontrol gitu. Jadi udah pasti banyak ceritanya mungkin ya kalau security. Oke, kalau ditarik kesimpulan sih dari cerita tadi sih kayak ketemunya sosok hitam besar, tangannya besar, sama matanya merah ya, paling ya genderuwo ya. Terus yang menarik sih di cerita ini sih sebenarnya yang jadi bahan perbincangan kita tuh, dia kalau jaga tuh di depan posnya itu, di depan Hotel Da Vinci-nya itu sering terjadi kecelakaan ya. Itu kayaknya gedung lama deh. Ya, Gedung lama. Pokoknya kalau misalkan untuk kalian yang tinggal di Jakarta atau punya kantor di Sudirman atau berlalu lalang di daerah situ tuh pasti udah hafal banget gedungnya itu. Kalau dari arah Senayan Blok M itu adanya di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Terus kayak tiangnya tuh tinggi, terus ada patung-patungnya gitu, unik emang. jadi gedung paling unik di situ. Dan gue juga baru tahu kalau ternyata di depan gedung itu menurut ceritanya sering terjadi kecelakaan gitu. Mungkin kita yang lalu lalang di situ mungkin pagi, siang, sore ya nggak pernah kali ya. Nggak pernah dengar hal itu juga sebelumnya, tapi karena ada yang ngirim cerita kita jadi tahu juga gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi terlepas apapun itu, kita kalau mau lewat suatu jalan yang mungkin dianggap mistis, Harus tetap waspada dimanapun kita berada ya. ya jadi harus tetap hati-hati, sama baca-baca doa lah kalau lewat gedung-gedung atau jalan-jalan yang sering dimistiskan. Atau coba bunyiin klakson, karena mitosnya juga kita mesti bunyiin klakson kan ya, supaya Betul. terhindar dari kayak gitu. Ya intinya tetap safe aja lah, jaga keselamatan. Betul sekali. Makasih ya Bangnya, baik banget dikasih himbauan, udah kayak spanduk. Pakai helm. Kalau nggak pakai helm tangkap polisi. Kalau nggak ada polisi nggak apa-apa. Kamu kenapa nerobos lampu merah? Kamu nggak lihat lampu merah? Lihat Pak, tapi saya nggak lihat Bapak. Makanya dia nerobos. Bandara laknat. Ya udah, kita cukupin malam ini, kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Oke, dadah. Dadah.